Komandan Komandan Kodim beserta staf dan jajarannya, Ibu Ketua Persib, Ibu Ketua Persib dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fitriani S, ahli media kebidanan. Saya ditemani oleh Pak Mulis, sarjana keperawatan nurse. Jadi kami berdua ini ditugaskan dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia di Mempawah untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kanker dan tumor. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa mengenali tanda dan gejala kanker dan tumor ini sejak dini. Nah, dalam yayasan ini kami mempunyai 3 tujuan, Bapak Ibu. Yang pertama itu memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin secara langsung tentang apa itu kanker. Jadi kita kenali dulu apa sebenarnya penyakit kanker tersebut. Nah, yang kedua, mengenali secara dini gejala kanker paru-paru pada laki-laki dan perempuan, kanker serviks pada perempuan, kanker prostat pada laki-laki, dan kanker payudara pada laki-laki dan perempuan. Nah, yang terakhir, ini cara sehat dan hemat untuk menghindari kanker. Nah, mungkin sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, di sini ada pertanyaan, apa itu kanker? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu apa itu kanker? Ya, jadi ya dikatakan Bapak Ibu, dikatakan kanker kering itu bisa dibenarkan. Nah, walaupun biasa di masyarakat dikatakan kanker itu suatu tumor, benjolan ataupun penyakit ganas yang mematikan, bahkan yang dikesetkan seperti tadi kantong kering. Nah, jadi mengapa dikatakan kantong kering? Karena biaya dari pengobatan penyakit kanker ini, kalau kita sudah terkena penyakit kanker, biayanya tidaklah murah. Bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, sehingga bisa membuat kantong dari penderitanya menjadi kering. Makanya dikatakan kantong kering. Sedangkan menurut medis, kanker merupakan suatu perubahan sel normal menjadi tidak normal. Nah, kanker ini awalnya dari tumor ataupun benjolan, sedangkan tumor itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tumor jinak dan tumor ganas. Nah, tumor jinak ini ciri-cirinya pertumbuhannya lambat, tidak sakit, dan berupa benjolan. Tetapi bila dibiarkan dan tidak segera ditangani, maka dikhawatirkan akan menjadi tumor ganas. Dan kalau sudah ganas, itu yang kita sebut dengan kanker. Dan sel kanker ini bisa berpindah ke bagian tubuh lainnya melalui pembuluh darah kita, atau yang kita sebut dengan metastasis. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti ini contoh-contoh tumor ataupun benjolan yang biasa tumbuh di bagian tubuh kita. Nah, jadi benjolannya bisa tumbuh di bagian tubuh manapun. Jadi ini contohnya di belakang punggung. Jadi ini biasanya di masyarakat kalau ada benjolan seperti ini, katanya dipencet, katanya tidak sakit, tidak perlu memeriksakan, tetap harus memeriksakan minimal ke puskesmas. Nah, ada juga di pergelangan kaki dan tangan seperti ini ya Bapak Ibu. Ada juga di belakang leher, di bahu seperti ini, bahkan bisa terjadi di mata. Jadi mirip katarak, tapi bukan katarak, itu adalah tumor yang tumbuh pada mata. Nah, ini proses pengangkatan tumor melalui jalan operasi, dan ini adalah tumor yang berhasil diangkat. Nah, jadi benjolan tadi itu seperti ini, seperti daging, seperti lemak-lemak. Nah, ini mungkin kita, jadi bukan diangkat ada poinnya ya Pak ya, bukan seperti itu, tetapi kita kasih poin di sini itu menandakan kalau kita operasikan harus butuh biaya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor pemicu kanker. Jadi sel kanker ini tidak langsung terjadi pada tubuh manusia. Jadi ada faktor pemicunya. Jadi banyak sekali faktor pemicu kanker yang mungkin yang paling dekat dengan kita. Yang pertama itu dikatakan genetik ataupun keturunan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini orang tua kita terdahulu pernah menderita kanker, hati-hati generasi berikutnya bisa diturunkan melalui cairan sperma pada laki-laki dan air susu ibu saat menyusui. Nah, yang kedua itu kimia dan fisika. Kimia ini contohnya polusi udara, contohnya asap kendaraan, asap pabrik, dan tentunya asap yang paling dekat dengan kita adalah asap rokok. Nah,
Ibu adalah fisika. Fisika ini contohnya radiasi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh suatu benda. Mungkin benda yang berlengan kita yang sering kita bawa setiap hari, contohnya HP. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu cukup menelpon selama 30 menit, HP-nya akan terasa panas. Dekat dengan telinga, dekat dengan sel-sel saraf otak kita, itu mengeluarkan radiasi, bisa mengakibatkan terjadinya kanker otak. Nah, apalagi kalau penggunaan HP tadi itu dalam keadaan dicas. Ternyata menurut hasil penelitian, HP kalau dalam keadaan dicas itu radiasinya meningkat 1000 kali lipat dari penggunaan biasanya. Jadi jangan pernah kita main HP sampai dicas ataupun menelpon sampai dicas, itu sangat berbahaya. Nah, yang ketiga, ini makanan atau minuman yang mengandung zat karsinogen ataupun pengawet. Yang pertama, formalin. Formalin ini kita tahu digunakan untuk mengawetkan mayat, tetapi ada sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab dicampurkannya dalam makanan, baik makanan kalengan pun makanan bungkusan. Yang kedua itu boraks. Boraks ini kita kenal sebagai pengenyal, biasa dicampurkan dalam makanan bakso, somai, sosis maupun tahu. Nah, yang ketiga, makanan atau minuman yang mengandung zat pemanis dan pewarna buatan. Nah, ini biasanya banyak kita jumpai pada jajanan anak-anak di sekolah. Ini yang warnanya mencolok, kita pegang, biasanya menempel di tangan. Nah, yang keempat, ini gaya hidup yang tidak sehat, seperti stres ataupun sering begadang, juga mengkonsumsi daging merah ataupun daging olahan seperti sosis ataupun kornet, atau kebiasaan minum yang beralkohol, bersoda, ataupun kebiasaan merokok. Nah, yang kelima, cara pengolahan makanan yang salah. Jadi ini mungkin penggunaan rice cooker di rumah ya Ibu. Jadi Ibu mungkin kalau kita masak pakai rice cooker, sayangnya rata-rata pasti biasanya memakai rice cooker. Jadi kalau misalnya sudah matang nasinya, itu sebaiknya dicabut colokannya. Jangan kita colok sampai terus-menerus. Nah, biasa kita temukan kan nasinya berwarna menjadi kuning. Nah, kalau sudah kuning mengandung virus namanya Aspergillus flavus, ini bisa menyebabkan terjadinya kanker pada hati. Nah, yang kedua mungkin penggunaan minyak goreng yang sudah hitam, sudah coklat. Nah, biasa kita sudah hitam, sudah coklat, pasti kita pakai menggoreng. Nah, kalau sudah 3 kali pemakaian, sebaiknya dibuang saja karena sudah mengandung zat-zat radikal bebas yang dapat memicu penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Nah, yang terakhir itu kanker bisa disebabkan oleh virus, namanya virus HPV dan hepatitis B. Jadi virus HPV ini adalah human papilloma virus yang menyebabkan terjadinya kutil-kutil pada kelamin, bisa mengakibatkan terjadinya kanker serviks pada perempuan. Nah, yang kedua, hepatitis B ini yang bisa mengakibatkan terjadinya kanker pada hati. Jadi ini adalah faktor pemicu kanker yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti ini Bapak Ibu contoh-contoh kanker yang bisa kita lihat. Jadi kanker ini tidak memandang laki-laki, perempuan, orang tua, orang dewasa, anak-anak, semuanya bisa terkena kanker. Dan kanker ini bisa tumbuh di bagian tubuh manapun tanpa terkecuali. Jadi bisa tumbuh di bagian tubuh manapun. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, itu kanker paru-paru. Jadi kanker paru-paru ini merupakan kasus kanker terbanyak pada laki-laki dan nomor 4 terbanyak pada perempuan. Kasus ini diambil dari 100 data dari rumah sakit di Jakarta. Nah, kasus kanker paru-paru ini banyak terjadi pada usia 40 tahun ke atas. Nah, siapa saja yang berisiko tinggi bisa terkena kanker paru-paru? Tentunya saja yang pertama ini mohon maaf adalah perokok aktif. Nah, jadi sekitar 80-90% orang yang terkena kanker paru-paru disebabkan oleh perokok aktif. Karena kenapa? Asap yang kita hirup itu mengandung 60 zat-zat beracun yang bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru. Jadi misalnya pada awalnya kita merokok itu kerusakannya bisa diperbaiki oleh tubuh. Tetapi kalau misalnya merokok secara terus-menerus, ini kerusakannya akan bertambah, bisa mengakibatkan terjadinya kanker paru-paru. Nah, yang kedua, perokok pasif. Jadi perokok pasif ini tidak merokok secara langsung, tetapi ada di sekitar lingkungan perokok, itu berisiko 20% terkena kanker paru-paru. Ya. Nah, yang ketiga, polusi udara seperti asap kendaraan dan asap pabrik serta pekerjaan yang berhubungan dengan keramik, asbes, tambang, pabrik, industri dan lain-lain. Nah, jadi mungkin yang berhubungan dengan asap ataupun debu. Nah, jadi pada tahap awal ini kanker tidak menyebabkan gejala, tetapi kalau sudah ada gejalanya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama itu batuk secara berkelanjutan hingga mengalami batuk berdarah.
Ini biasanya di puskesmas menghimbau ke masyarakat kalau ada yang batuk sampai 2 minggu tidak berhenti, itu segera diperiksakan. Apalagi sudah 1 bulan sudah mengeluarkan darah, itu bisa kita diagnosa sebagai kanker paru-paru. Nah, yang kedua, selalu merasa kehabisan napas dan rasa nyeri di dada, serta kelelahan tanpa alasan dan penurunan berat badan dan hilangnya nafsu makan. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Ini yang normal paru-parunya sudah hitam, ini yang sudah diangkat. Nah, yang kedua, kita masuk ke kanker serviks. Jadi ibu-ibu di sini ada slogan waspada terhadap kanker serviks. Mengapa kita harus waspada terhadap kanker serviks? Karena kanker serviks ini pembunuh nomor 1 bagi kaum perempuan. Nah, di sini Ibu Ani Yudhoyono saking maraknya penderita kanker serviks di Indonesia pernah melakukan gerakan perempuan melawan kanker pada tahun 2011 yang sama-sama kita lakukan sekarang ini. Nah, ini bentuk rahim pada perempuan. Nah, pada rahim ini ada 3 bagian yang paling rentan terkena kanker. Ini mengapa dikatakan perempuan sangat berisiko, karena ada rahim. Yang pertama itu yang paling sering adalah leher rahim ataupun serviks yang kita kenal dengan kanker serviks. Jadi kalau kanker serviks itu di sini meradang. Nah, yang kedua Bapak Ibu adalah badan rahim. Badan rahim ini biasa ditumbuhi miom dengan kista. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar miom dengan kista. Dan yang ketiga itu adalah indung telur ataupun ovarium. Ini kan tempat pembuahan, tempat operasi. Jadi kalau misalnya ada kista di ovarium, itu yang biasa mengakibatkan ada ibu-ibu yang agak susah hamil. Makanya kalau ada yang susah hamil, biasanya langsung diperiksa ovariumnya, jangan sampai ada masalah. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi ada pun wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di leher rahim ataupun serviks. Ini yang pertama dikatakan wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Iya, jadi tetapi kalau seperti ini biasanya perempuan yang selalu disalahkan. Jadi kalau bapak-bapak juga tidak setia, itu bisa mengeluarkan ke istrinya. Seperti itu. Jadi sangat penting untuk setia ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas atau pernikahan di bawah usia 16 tahun ataupun pernikahan dini. Serta yang ketiga, wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya. Nah, ini kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu kira-kira aman nggak untuk keseharian kita? Nah, untuk memastikan ini aman atau tidak, saya akan berikan 2 contoh. Nah, yang pertama, apabila kita beraktivitas di dalam ataupun di luar ruangan, sering kita jarang mengganti pakaian dalam yang sudah basah, sudah lembab. Jadi seharusnya pakaian dalam ini kan harus rajin diganti. Itu maksimal 3 kali sehari. Nah, jadi bukan dari pagi sampai malam itu saja yang kita pakai. Karena kenapa? Kalau kita jarang mengganti pakaian dalam, ini kan lembab, basah, memicu bakteri, jamur, iritasi, gatal-gatal, lama-kelamaan keputihan terus-menerus. Ini adalah gejala-gejala dari kanker serviks. Ya, jadi harus rajin ganti pakaian dalam. Nah, yang kedua, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan unsur pornografi, tapi ini betul-betul untuk kesehatan kita. Jadi pada alat kelamin ini kan ditumbuhi rambut. Nah, jadi rambut ini tidak boleh melebihi dari 3 cm. Nah, jadi bukan 3 meter ya Bapak Ibu, terlalu panjang. Jadi rambut ini tidak boleh terlalu panjang, karena kenapa? Kalau terlalu panjang ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika terlalu panjang maka dia akan rontokannya bisa masuk ke dalam serviks kita. Dan yang kedua, jika terlalu panjang maka rambut kita menjadi jembatannya bakteri masuk ke dalam rahim. Nah, jadi sebaiknya dirapikan, dicukur. Jadi tidak boleh juga dicukur sampai habis Bapak Ibu. Jadi tidak boleh juga dibutakan, harus disisahkan. Karena kenapa? Rambut ini disisahkan ada fungsinya. Dia sebagai ini menghindari bakteri masuk ke dalam rahim. Jadi boleh dicukur tapi jangan sampai habis. Nah, yang kedua, wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di badan rahim ataupun endometrium. Yang pertama adalah wanita yang tidak pernah melahirkan. Ya, jadi yang kedua, wanita yang menstruasi terlalu dini. Jadi di bawah usia 10 tahun itu sudah haid. Nah, itu tidak normal. Yang ketiga, yang terlambat menopause. Jadi umur 50 tahun ke atas itu belum menopause, itu juga tidak normal. Serta bisa saja obesitas ataupun kegemukan. Nah,
Kalau yang ketiga ini wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di hidung, telur ataupun ovarium. Ini yang pertama penggunaan pil KB yang lebih dari 5 tahun. Jadi penggunaan pil KB ini tidak boleh terlalu lama. Nah yang kedua, mengkonsumsi obat-obatan yang meningkatkan kesuburan serta tumbuhnya tumor di dalam hidung telur ini ada namanya miom dengan kista. Jadi miom ini adalah daging tumbuh, sedangkan kista adalah gelembung berupa cairan darah dan nanah di dalam. Jadi berbeda antara miom dengan kista. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, bentuk rahim yang sudah rusak. Nah ini mungkin yang sudah berdarah seperti ini. Nah, ada yang sudah sampai keluar ke permukaan. Nah ini mungkin yang paling penting ya Bapak Ibu. Nah hati-hati kalau kita temukan bintik merah jerawat pada kelamin. Bintik merah jerawat ini adalah polip. Polip ini bisa tumbuh di hidung, bisa juga tumbuh dari kelamin seperti ini. Jadi kalau seperti ini jangan kita pencet, jangan kita garuk. Nah ini bisa saja bisa hilang sendiri. Nah kalau kita pencet, kita garuk, nah, dia akan iritasi, bahkan membesar, bahkan ke arah ke samping seperti ini. Kalau sudah seperti ini, biasanya kan ada ibu yang mau memeriksakan, tidak mau memeriksakan. Kalau kita tidak mau memeriksakan, maka ada yang sampai habis seperti ini. Ya, jadi kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, dokter pun itu sudah angkat tangan kalau sudah seperti ini. Nah ini bentuk rahim yang tampak normal, ini yang sudah terkena kista. Jadi kista itu bisa sampai kayak orang hamil, tapi bukan bayi di dalam, melainkan cairan darah dan nanah. Jadi kista itu berupa cairan darah dan nanah. Jadi bahkan sempat ditemukan juga di Indonesia ada penderita kista mencapai 40 kg. Ya, jadi kita bayangkan saja, mungkin kalau hamil satu bayi kan biasa maksimalnya sampai 4 kilo. Ini 40 kg, kira-kira ada 10 bayi di dalam. Tetapi ini masih bisa diselamatkan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada yang menderita miom dengan kista, masih ukuran-ukuran kecil, itu sebaiknya segera kita periksakan kalau perlu diangkat. Nah ini yang kista yang sudah pecah. Kalau kista sewaktu-waktu bisa pecah seperti tidak bisa lagi diselamatkan. Ada yang berhasil diangkat 6 kg seperti ini. Ada yang sampai 4 kilo seperti ini, besarnya kayak mangkok tapi ditimbang 4 kg. Nah ini beda lagi dengan miom. Kalau kista tadi kita mungkin iris, ada keluar darah dan nanah. Kalau miom ini kita potong-potong, memang bentuknya seperti daging, seperti ini. Nah ini selain kita penyuluhan seperti ini, kami juga mencari penderita kanker di masyarakat yang tidak mampu, bisa informasikan Bapak Ibu. Ini yang kami berikan kepada penderita kanker serviks. Ini karsinoma vulva seperti ini. Nah gejala-gejala kanker serviks. Jadi gejala-gejala kanker serviks ini yang pertama, ibu-ibu bisa kita lihat adanya pendarahan yang tidak normal, bercak ataupun pada saat setelah melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau misalnya kita berhubungan suami istri lantas ada darah keluar, nah itu bisa kita periksakan. Ataupun di luar masa haid dan pada saat menopause. Jadi kalau yang sudah menopause itu sudah lama menopause ternyata ada darah keluar, nah itu juga tidak normal, kita periksakan. Nah yang kedua, adanya bau yang tidak sedap. Jadi bau ini walaupun kita sudah obati, itu tidak akan hilang karena memang dia dari dalam. Dan yang ketiga, ini rasa sakit setiap kali berhubungan intim. Nah ini gejala-gejalanya. Yang keempat, mengalami masa haid yang lebih berat dan lebih panjang daripada biasanya, serta iritasi di sekitar alat kelamin. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada salah satu dari ini, bisa kita langsung segera memeriksakan minimal puskesmas. Nah cara mendeteksi kanker serviks ini yang paling penting, biasanya di masyarakat banyak yang tidak tahu seperti ini. Jadi ada cara mendeteksinya, ada pap smear dengan IVA. Nah kira-kira ibu sini, ibu pasti di sini ada yang sudah pemeriksaan ini, salah satunya. Nah jadi ibu-ibu ini sangat penting ya untuk pemeriksaan seperti ini. Jadi ini untuk mendeteksi sel kanker yang ada di rahim kita. Nah kalau kita sudah memeriksa ternyata positif ada gejala-gejala kanker serviks, itu kan bisa langsung diobati. Beda kalau kita selama ini tidak memeriksakan, ternyata ada gejala-gejala, nanti bawanya ke rumah sakit pada saat sudah stadium 4, itu sudah terlambat. Jadi kalau kanker ini perlu kita deteksi secara dini. Nah jadi ini pap smear ini dilakukan di rumah sakit, itu bisa ditanggung oleh BPJS. Ya, kalau mungkin IVA ini bisa dilakukan di puskesmas, ini gratis IVA-nya. Jadi kalau pap smear ini seperti ini ya,
Bapak Ibu, jadi dikasih masuk alat. Jadi syaratnya juga kalau kita mau pemeriksaan seperti ini tidak boleh berhubungan intim dulu 2-3 hari. Karena yang kita periksa itu adalah leher rahim, cervix. Nah, dikasih masuk alat seperti ini ya Bu, dilihatlah leher rahim kita. Leher rahim kita itu seperti ini. Jadi leher rahim kita seperti ini Bu, dia bentuknya seperti donat. Jadi kalau seperti ini itu normal. Jadi kalau yang tidak normal seperti ini, yang tidak normal. Nah, makanya sering kayak keputihan yang berbau ataupun keluar darah pada saat melakukan hubungan intim. Nah, itu gejala-gejalanya. Makanya kita harus memeriksakan. Kalau IFA bedanya pasmir dengan IFA, kalau pasmir ini mungkin hasilnya itu baru ditahu setelah 1 bulan. Jadi dia dilihatkan dulu, sedangkan IFA ini bisa kita langsung tahu hasilnya. Karena kenapa? Dia hanya disemprotkan asam asetat. Tetapi yang lebih akurat itu pasmir daripada IFA. Jadi kalau ibu-ibu belum ada yang memeriksakan pemeriksaan ini, bisa kita tanya ke puskesmas ataupun ke rumah sakit di rumah sakit Rubini. Jadi ini hanya diperuntukkan bagi yang sudah menikah. Kalau yang masih gadis tidak boleh, karena kenapa? Bisa selaput darahnya bisa robek. Jadi makanya yang sudah menikah, pemeriksaannya ini bukan 1 kali seumur hidup, tetapi bisa satu atau dua satu atau 2 kali dalam 2 tahun kita pemeriksaan seperti ini. Jadi bukan 1 kali seumur hidup ya, ibu-ibu. Nah, yang ketiga kita masuk kepada kanker prostat. Jadi kanker prostat ini untuk bapak-bapak. Nah, kanker prostat ini adalah jenis kanker pembunuh nomor 3 bagi kaum pria, stroke dan jantung. Nah, apa itu prostat? Prostat ini adalah tumbuhnya tumor pada kelenjar prostat, khususnya ditemukan pada laki-laki saja. Nah, yang cenderung terkena kanker prostat, nah ini mohon maaf ya Bapak Ibu, yang pertama itu adalah pria berkulit hitam. Ya. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi yang pertama itu pria berkulit hitam ataupun ras negroid. Jadi yang berkulit hitam ini beresiko 2 kali bisa terkena kanker prostat daripada yang berkulit putih. Tetapi tidak untuk kemungkinan yang berkulit putih juga bisa, tetapi yang lebih beresiko itu yang berkulit hitam. Nah, yang kedua, pria yang berusia 50 tahun ke atas. Jadi sudah 50 tahun ke atas terjadi prostatnya. Nah, yang ketiga, hubungan intim suami istri yang sangat jarang atau suami terlalu sering menahan hasrat. Ya, jadi nah ini mungkin tegurannya bagi ibu-ibu ya, kalau misalnya suaminya minta segera dikasih, karena bapaknya bisa terkena prostat, tapi jangan terlalu sering juga. Nah, jadi bukan 3 kali sehari Bu ya, tapi 3 kali seminggu. Nah, yang keempat, jarang berolahraga ataupun lagi-lagi kebiasaan merokok. Nah, kita masuk ke gejala awal terkena kanker prostat. Jadi gejala-gejalanya seperti ini ya. Yang pertama itu susah buang air kecil atau terlalu sering buang air kecil. Saat buang air kecil terasa sakit, tidak tuntas dan masih netes-netes. Jadi kalau orang yang terkena prostat itu kalau dia kencing tidak ada rasa lega, jadi masih ada yang netes-netes. Nah, yang kedua, sering sakit di bawah perut. Jadi sering sakit di bawah perut seperti turun perut, sakit di bawah punggung ataupun sakit di pergelangan paha, di selangkangan. Nah, saking parahnya itu adanya darah bercampur air seni. Jadi kalau kencing ada darah yang ikut keluar. Jadi kalau bapak ada gejala-gejala seperti ini, langsung kita memeriksakan. Jangan sampai biasakan di masyarakat katanya kalau sakit masih bisa jalan, bukan sakit. Nanti kalau tidak bisa jalan baru memeriksakan, itu sudah terlambat. Jadi kalau sudah ada gejala seperti ini langsung memeriksakan. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Ini adalah prostat pada laki-laki, fungsinya ini menghasilkan cairan sperma dan semen. Nah, jadi kalau misalnya yang tidak mau menyusui, dan yang kedua ini juga yang mau menyusui tapi hanya dengan sebelah payudara saja. Jadi tidak boleh sebelah saja, harus keduanya supaya seimbang. Serta ini juga obesitas ataupun kegemukan. Nah, kalau untuk gejala ini dari kanker payudara, yang pertama itu adalah adanya benjolan di bagian payudara. Jadi Bapak Ibu bisa kita periksa payudara kita masing-masing ada tidak benjolan, ada tidak rasa nyeri. Yang kedua itu adanya bintik-bintik dan kutil-kutil di kulit payudara. Yang ketiga rasa gatal. Jadi rasa gatal ini semakin kita garuk itu semakin panas. Ini gejala-gejala yang tidak normal pada payudara. Nah, ini penderita yang kita temukan, penderita kanker payudara yang ditumbuhi ini kutil-kutil dan bintik-bintik.
Nah, jadi awalnya kita menderita kanker payudara ini tidak langsung seperti tadi. Ini bengkak dan keras. Jadi ada bengkak, ada keras, ada juga benjolan yang biasa kita temukan. Nah, ini yang ditumbuhi kutil-kutil dan bintik-bintik di sekitar payudara tadi. Jadi tumbuhnya itu di lingkaran hitam, di namanya areola, bahkan keputing. Nah, ada juga namanya Bapak Ibu kanker kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening ini ada pada tubuh kita. Jadi biasanya terjadi pada 3 lipatan tubuh. Yang pertama itu lipatan leher. Jadi kita periksa juga kalau ada benjolan di lipatan leher, segera kita memeriksakan. Yang kedua di ketiak. Nah, di ketiak seperti ini bisa sampai mengarah kepada payudara, bahkan di selangkangan, jadi di sekitar lipatan. Nah, kalau sudah seperti ini tidak sampai di sini ya Bapak Ibu, bisa sampai ke belakang, jadi dari depan ke belakang seperti ini. Nah, ini penderita kanker payudara pada laki-laki. Nah, jadi laki-laki juga bisa berisiko terkena kanker payudara, bukan hanya perempuan. Nah, ini jadi tidak langsung seperti ini. Jadi tidak langsung seperti ini payudaranya, diawali dengan benjolan, kita tidak memeriksakan, bertahun-tahun bisa terjadi seperti ini. Nah, ada juga yang sampai berlubang seperti ini mengeluarkan lendir dan bau yang tidak sedap. Parahnya lagi kalau komplikasi dengan penyakit diabetes, ini tidak akan kering. Nah, ada juga yang sudah diangkat payudaranya sebelah. Jadi operasi pengangkatan payudara sebelah ini tidak menjamin seseorang sembuh dengan total. Dan kenapa kanker itu diibaratkan seperti rumput, kita potong atasnya, masih ada akarnya, itu bisa tumbuh kembali. Nah, jadi ini juga penderita YKKI Peduli yang diberikan kepada ibu yang penderita kanker payudara. Jadi cara deteksi kanker payudara, kalau serviks tadi kan ada pasmir, ada IPA. Kalau payudara ini ada mamografi dengan ada skema sadari. Ini mungkin yang agak susah. Kalau mungkin daging, mungkin kalau kita bisa pasti bisa kita hindari ini makan daging. Nah, kalau ini pencegahan dari luar, ada pencegahan dari dalam Bapak Ibu. Yang pertama itu, ibu-ibu pernah mendengar tidak suntikan imunisasi kekebalan tubuh? Suntiknya dilakukan 3 kali selama 6 bulan. Pernah mendengar? Ada yang pernah suntik? Ya, jadi suntikan seperti ini dilakukan di rumah sakit. Kalau di puskesmas ini tidak ada. Ini 3 kali suntik, dilakukan dengan atas. Bulan pertama 1 kali suntik, bulan kedua 1 kali suntik, bulan ke-6 1 kali suntik. Ini kalau kita suntik selama 3 kali ini, mencegah kita dari kanker serviks ya Bu ya, maupun mencegah dari kanker serviks sampai 5 tahun. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau suntikan seperti ini? Nah, ini kalau mungkin ini kekurangannya masih berbayar. 1 kali suntikannya itu sekitar 750 sampai 1.500.000. Iya, 3 kali suntik kira-kira 4.500.000. Kira-kira mahal atau murah Bapak Ibu untuk pencegahan kanker? Iya, jadi kalau mungkin Bapak Ibu murah mahalnya ini tergantung. Mungkin kalau kita yang masih sehat katanya mahal, ketimbang orang yang sudah terkena penyakit kanker 4.500.000 ini mungkin tidak ada apa-apanya. Nah, walaupun kita mengatakan mahal, ini bukan jalan satu-satunya, bisa kita memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan alami. Jadi sekarang itu Bapak Ibu banyak tumbuhan-tumbuhan alami yang sudah mengandung zat anti kanker. Jadi zat anti kanker ini berupa ribosom inaktif protein. Jadi sebelum kita masuk ke tumbuhannya, fungsi dari pada tumbuhan-tumbuhan alami di sekitar kita ini, yang pertama dia mampu memblokir pertumbuhan sel kanker, yang kedua mampu mengaktifkan perkembangan sel kanker, dan yang ketiga mematikan sel kanker sampai ke akar-akarnya tanpa merusak jaringan sel normal yang di sekitarnya. Jadi ketiga fungsi dari zat anti kanker pada tumbuhan alami ini setara dengan kemoterapi. Tetapi kalau kemoterapi ini ada efek samping, mungkin menguburkan rambut, membotakkan, bahkan memandulkan. Karena kenapa kemoterapi ini kan mungkin pengobatan terakhir dalam kanker. Sebelum saya masuk ke tumbuhannya, Bapak Ibu ada yang tahu tumbuhan apa saja yang mengandung zat anti kanker? Jadi kalau tumbuhan-tumbuhan yang yang di sekitar kita ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi seperti pada daun kelor. Daun kelor itu kan ada zat anti kanker. Tapi kalau untuk di Kalimantan kayaknya agak susah untuk kelor.
kankernya, termasuk daun sirsak ataupun claditicus. Nah, jadi kita juga ada 3 tumbuhan yang kita informasikan yang sudah diteliti. Yang pertama itu tadi betul daun sirsak. Ya, jadi daun sirsak ini bisa kita lakukan untuk pencegahan dan pengobatan kanker. Jadi daun sirsak ini mengandung acetylcholine sebagai zat anti kanker dan antioksidan. Pada daun sirsak ini diteliti ada 17 senyawa yang bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, yang kita ambil ini dari daun sirsak ini bukan buahnya ya Bapak Ibu, tetapi daunnya. Daunnya ini kita ambil kalau untuk pencegahan kanker, kita ambil 5 lembar. 5 lembar yang sudah tua. Kita ambil 5 lembar, kita cuci bersih, kita rebus ke dalam 3 gelas air, tersisa 1 gelas. 1 gelas ini tidak ada tambahan, tidak ada gula, jadi murni sarinya. Kita minum 1 gelas ini 1 atau 2 kali seminggu, itu rutin sampai 1 tahun. Nah, ini mampu menjadi dari kanker beberapa tahun ke depan. Nah, jadi cuma satu atau 2 kali seminggu saja diminum, tidak setiap hari. Nah, pertanyaannya mengapa tidak setiap hari? Karena sirsak ini bisa menurunkan tekanan darah tinggi, bisa menurunkan tekanan darah. Makanya tidak cocok bagi penderita tekanan darah rendah. Makanya diminumnya itu untuk pencegahan cuma 1 atau 2 kali seminggu. Nah, jadi jangan setiap hari. Nah, kalau untuk pengobatan, kalau misalnya ini banyak juga yang sudah sembuh dengan terapi daun sirsak ini. Bahkan kalau ada benjolan payudara, kita rutin minum ini, insya Allah bisa disembuhkan. Jadi kalau tadi pencegahan kan 5 lembar. Kalau untuk pengobatan kanker apapun itu dia digunakan 10 lembar. Kalau pencegahan 5 lembar, kalau untuk pengobatan 10 lembar yang kita ambil. 10 lembar kita rebus ke dalam 3 gelas air menjadi 1 gelas. 1 gelas ini kalau kita minum untuk pengobatan kanker, kita minum 3 kali sehari, pagi 1 gelas, siang 1 gelas, malam 1 gelas, itu dikonsumsi sampai sembuh. Sembuhnya kapan? Tergantung dari sistem imun tubuh kita masing-masing. Jadi beda-beda tubuhnya seorang, ada yang cepat sembuh, ada yang lama sembuh. Nah, jadi kalau ini bisa digunakan untuk pencegahan dan pengobatan. Kira-kira Bapak Ibu sanggup tidak kita melakukan pencegahan pengobatan dengan daun sirsak ini? Jadi, nah, kalau sanggup silahkan dilakukan. Tapi kalaupun ada yang tidak sanggup, ada yang tumbuhan yang kedua ya Bapak Ibu. Ada yang tahu? Ya, jadi ini benalu, tapi benalu teh. Jadi bukan benalu yang hidup di pohon mangga, di pohon jambu, bukan yang seperti itu ya Bapak Ibu. Ini yang hidup di pohon teh. Ya, jadi seperti ini yang diambil itu adalah bunganya. Yang diambil adalah bunganya yang masih segar. Cara pengolahannya itu kita iris tipis-tipis, jadi diiris tipis-tipis, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Tetapi ditutupi dengan kain hitam untuk menjaga senyawa aktifnya tidak hilang. Setelah dikeringkan, itu dikukus kembali selama 30 menit untuk menonaktifkan mikroorganisme yang terkandung pada bengaru teh ini. Setelah dikukus itu dikeringkan kembali. Setelah kering bisa disimpan di dalam toples, tahan sampai 1 tahun. Setiap hari Bapak Ibu tinggal ambil 1 genggam ataupun 15 gram, direbus ke dalam 3 gelas air menjadi 1 gelas. Nah, 1 gelas ini kita jadikan untuk pencegahan 1 kali sehari, 1 gelas sehari setelah makan. Tidak boleh putus-putus, tidak boleh terlupakan. Kita rutin konsumsi, maka bisa mencegah kita dari kanker beberapa tahun ke depan. Sedangkan kalau untuk pengobatan kanker, ini juga bisa untuk mengobati. Kita konsumsi 3 kali sehari. Pagi 1 gelas, siang 1 gelas, malam 1 gelas, dikonsumsi sampai sembuh. Jadi harus sampai sembuh. Kalau untuk pengobatan alami seperti ini dia tidak langsung, dia lama prosesnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau mengkonsumsi benalu teh untuk pencegahan pengobatan kanker? Nah, jadi mungkin kekurangannya agak susah dicari, mungkin kebanyakan di Jawa. Ya. Nah, kalau misalnya agak susah, ada tumbuhan yang terakhir Bapak Ibu, ada yang tahu? Iya, jadi temulawak, tapi temulawak ini banyak macam-macamnya. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih. Jadi
Ini namanya tumbuh putih ya Bapak Ibu. Dari ketiga tumbuhan tadi ini yang paling tinggi zat anti kankernya. Jadi dia mampu menghambat sel kanker 78 sampai 86%. Nah, ciri-cirinya ini mirip seperti kunyit, tetapi kalau kunyit kan dia tidak ada tulang tengah daunnya. Kalau tumbuh putih itu ada tulang tengah daunnya berwarna ungu. Dia tembus sampai ke tulang belakang. Nah, jadi dia berbunga seperti ini pada saat muda berwarna putih, pada saat sudah tua berusia 2 tahun dia berwarna pink seperti ini bunganya. Ya, yang bisa kita olah untuk pengobatan pencegahan itu yang sudah berusia 2 tahun. Yang kita ambil itu bukan daunnya, bukan bunganya. Yang kita ambil itu adalah umbinya. Umbinya ini kita potong, kita tidak ambil kulitnya, kita tidak ambil dagingnya. Yang kita ambil itu adalah tulang tengahnya, seperti wortel ada tidak tulang tengahnya. Nah, jadi seperti ini, rimpangnya yang kita ambil, jadi tulang tengahnya. Makanya kalau yang masih muda kan belum ada tulang tengahnya, makanya yang sudah tua yang kita boleh olah. Nah, ini tulang tengahnya kita ambil, kita iris tipis-tipis, kita keringkan di bawah sinar matahari, dia mirip pengolahan seperti jamu. Jadi kita iris tipis-tipis, kita keringkan di bawah sinar matahari, ditutupi dengan kain hitam. Nah, setelah kering, bisa kita tumbuk halus atau di blender kering menyerupai serbuk kopi, serbuk teh. Nah, kalau sudah jadi serbuk bisa kita simpan di dalam toples tahan sampai 1 tahun. Setiap hari Bapak Ibu tinggal ambil 1 sendok teh saja, diseduh dengan 1 gelas air hangat. 1 gelas air hangat diseduh 1 sendok teh diseduh, dibiarkan dulu 3 menit. Setelah itu bisa disaring ampasnya. Nah, kita minum ini untuk pencegahan kanker 1 kali sehari. Setelah makan tidak boleh putus, tidak boleh terlupakan. Ini kalau tumbuh putih ini dikonsumsi sampai 3 bulan saja. 3 bulan kita konsumsi 1 kali sehari sampai 3 bulan, ini mampu mencegah dari kanker beberapa tahun ke depan. Sedangkan kalau untuk pengobatan kanker ini bisa untuk membantu pengobatan kanker ya Bapak Ibu sampai stadium 3B. Kalau sudah stadium 4 itu tidak boleh lagi digunakan. Kalau untuk pengobatan dikonsumsi 3 kali sehari.